Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat memasuki ibadah Minggu pada pagi hari ini. Warta Jemaat Lesan Minggu 4 Oktober 2020 tertata demikian. Jadwal ibadah Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dengan pembagian waktu sebagai berikut: pukul 6 Rayon Talok dan Sedai Tanggung, pukul 10 Turen Timur, pukul 17 Turen Barat. Pada tanggal 11 ini adalah pelayanan perjamuan kudus ekumene. Yang kedua, bagi warga jemaat yang lanjut usia bisa mengikuti ibadah di kelompok yang ditata jadwalnya sebagai berikut: Rayon Turen Barat hari ini bertempat di Ibu Susi, pelaksanaan jam 9. Rayon Turen Timur KRW Filipi Yudea di rumah Ibu Erna jam 9. Rayon Turen Timur KRW Bethlehem di Bapak C. Pangrekso jam 9. Rayon Talok Ibu Dewi Swarso jam 9. Rayon Sedayu Tanggung Bapak Antonius jam 9. Bagi warga jemaat yang sedang sakit, menderita penyakit kronis atau menaun, dan atau yang tidak berkenan berkumpul karena alasan sehingga tidak bisa mengikuti ibadah secara berjemaat, baik di gedung gereja maupun di kelompok-kelompok, bisa mengikuti secara online live pada pukul 06.00. Batas umuran maksimal untuk ibadah di gedung gereja yang semula 55 tahun diubah menjadi 60 tahun. Untuk ibadah minggu anak pratama dan madya atau usia TK dan SD dilakukan secara online, sedang remaja dan yang belum sidi bisa mengikuti bersama-sama dengan ibadah dewasa. Informasi persembahan ibadah minggu sebagai berikut: persembahan ibadah minggu dan ibadah minggu lansia Patuen Syukur Perpuluhan tanggal 27 terkumpul sebesar Rp5.657.000. Untuk lebih jelas dan rinci bisa dibaca di dalam warta jemaat yang dikirim bersamaan dengan link ibadah online. Yang ketujuh, informasi katekisasi calon sidi diinformasikan kepada orang tua dan peserta katekisasi calon sidi bahwa jadwal katekisasi akan dimulai lagi pada hari Jumat 9 Oktober 2020 jam 18 sampai jam 9 atau jam 6 sampai jam 7 sore, bertempat di Gereja Induk Materi Peran Anak di Sekolah. Katekit Penatua C. Pangrekso. Untuk katekisasi calon sidi dimulai tepat jam 18. Informasi untuk perjamuan kudus. Jadwal perjamuan kudus ekumene ditata layani sebagai berikut: pada hari ini Minggu 4 Oktober, pelayanan perjamuan kudus bertempat di Pepantan Pojok jam 6 dan Pepantan Majang Tengah jam 8. Tanggal 11 Oktober jam 6 Rayon Talok dan Sedai Tanggung, jam 10 Turen Timur, jam 17 Rayon Turen Barat. Untuk Pepantan Gedek Wetan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober. 2 kali pelayanan jam 6 dan jam 16.
cawisan persiapan perjamuan kudus bagi warga jemaat Induk Turen. Sedayu tanggung Selasa 6 Oktober, tempat gereja pelayan Bapak Penatua Pujiatmono. Untuk rayon Turen Barat, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober jam 18 bertempat di gereja pelayan Diaken Dwi Agustina. Di dalam persiapan atau cawisan diadakan persembahan. Tetap di dalam sebuah kegiatan kita tetap melakukan protokol kesehatan, kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Mari bersama-sama kita akan menyambut pelayan pada pagi hari ini. Kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 13 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati, pikiran kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ibadat kita hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, yang mendasari di dalam ibadat pagi hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-27. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-27, yang demikian firman Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, marilah kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 169. Kidung Jemaat nomor 169, kita pujikan bait pertama
dan kedua, memandang salib dan seterusnya. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa junjung takut dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegang selari dalam salibmu, ku buang hikmat dunia demi darahmu yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan, hari lepas hari kita senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah. Bahkan setiap langkah aktivitas kita, Tuhan senantiasa merangkulnya dengan penuh kasih. Wujudnya kita dalam masa pandemi ini, kita tetap sehat. Puji Tuhan, semuanya adalah karyanya yang indah, patut kita syukuri. Itulah bukti Allah senantiasa membimbing menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saat-saat di mana kita akan bersikap yang tidak berkenan di hadapan Allah terhadap sesama, yang pasti Tuhan mengingatkan selalu supaya kita lurus di jalannya. Benar-benar Allah senantiasa melindungi kita, memperhatikan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita saat-saat di mana dalam kehidupan ini seringkali bersikap berbuat salah terhadap sesama, apalagi kepada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menunggu akan bagaimana sikap kita supaya setara, layak di hadapannya dengan penuh kasih. Untuk itu, marilah pada saat ini kita bersama-sama yang memang banyak kekurangan ini, kita mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Dan kita mohon akan pimpinannya, di mana kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di masa pandemi ini memang mencekam. Banyak hal ketakutan di sana sini. Tetapi kami percaya Tuhan melindungi dan memimpin kami setiap saat, dan bahkan mengingatkan kami supaya taat dan tertib akan ajakan pemerintah, dinas kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Semuanya tidak lain adalah wakil Allah untuk mengingatkan kami demi kesehatan dan juga kekuatan tubuh kami. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat-Mu. Dan pada saat ini perkenankanlah kami bersama-sama datang kepadamu. Mohon pengampunan atas dosa kesalahan kami. Sebab
Seringkali kami jauh dari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau berikan untuk kami langgar. Perkenankanlah pagi hari ini yang sejuk ini, kami datang mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya sepenuhnya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Bapa, demikian juga saat ini kami bersama-sama ingin membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Untuk itu kami mohon akan pimpinan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing kami, supaya kami boleh memahami makna daripada firman-Mu. Demikian pula kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya pimpinan-Mu sajalah yang Kau nyatakan atas kami, sehingga pelayan-Mu ini boleh menyatakan atas firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya yang akan dibaca oleh majelis jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 57 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21, yang demikian firman Tuhan. Kata-kata penghiburan, ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalan itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai-damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai ayat mas kami ambil ayat yang ke-16. Kami baca ulang yang demikian firman-Nya. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semuanya yang sudah membaca, mendengarkan, bahkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kabar panjenengan sedaya? Luar biasa. Puji Tuhan, semuanya adalah berkat kasih setia-Nya. Pagi-pagi yang dingin ini, Tuhan menyejukkan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saat ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya 57 ayat 14 sampai 21. Kalau kita ambil maknanya, memang Tuhan penghibur, memberikan kekuatan supaya kita tetap ada di hadapannya, setia walaupun masa pandemi ini. Kita tetap rajin, bahkan tertib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal ini saya membawa beberapa perlengkapan. Yang pertama adalah power bank yang mana pada saat-saat di mana saya belum memiliki kanggo apa iki. Untuk apa power bank ini? Saya tidak butuh pertama-tama. Dan setelah ada manfaatnya, oh ya kalau begitu saya butuh. Dan suatu saat ada berkat Tuhan membeli power bank ini. Ternyata tidak hanya power bank ini dalam bentuk benda seperti ini saja. Juga ada kabel datanya untuk menghubungkan antara power bank ini ke HP atau laptop. Ya, memang zamannya sudah canggih, kita harus benar-benar belajar dari teknologi yang ada. Kabel data. Ternyata juga perlu juga tentang yaitu adaptor. Untuk mengisi daya yang mana untuk ini kita salurkan dari arus jaringan listrik PLN menuju kepada power bank. Supaya apa? Tidak lain adalah supaya power bank ini terisi kembali dan bisa dimanfaatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalaupun power bank ini sudah terisi, tentunya kita akan ngecas HP. HP ini masih baru Bapak Ibu, dapat arisan arisan nomor 10, jadi yang terakhir podo karo nyicil. Puji Tuhan, HP ini hanya khusus untuk saya ambil sebagai peliputan gambar-gambar saja. Jadi itu, jadi supaya nanti terekam di sini semuanya. Nah, dari sinilah adanya suatu hubungan yang memang cukup bagus, kerjasama yang cukup bagus. Ada jaringan listrik PLN, ada adapter, power bank untuk menyimpan daya, kekuatan, sumber daya listrik yang ada di sini, dan juga disalurkan melalui HP ini, biar hidup dan bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari rangkaian inilah mari kita belajar dari HP. Apa yang terjadi jika kita sedang menggunakan HP, ternyata baterainya sudah lemot, tiba-tiba habis. Saya pernah mengantarkan anak-anak rekreasi, baterai ini di HP ini sudah habis. Saya pun juga bingung.
Karena apa? Setiap saat saya harus melaporkan kepada kepala sekolah. Sudah sampai di mana, pulangnya jam berapa, kondisinya bagaimana. Saya selalu memberikan informasi. Kalau baterainya habis, ya sudah, tidak bisa memberikan informasi. Akhirnya saya pun juga bingung, ngecas di mana ini. Di bis ternyata sudah antrian cukup banyak. Satu jack itu sudah lebih dari 10. Sehingga saya pun ngalah. Kemudian setelah itu ada teman, Pak Win, ngecas ah. Ya, saya memang perlu. Ini, apa itu? Power bank. Waduh, terima kasih. Sebab saya sudah dipinjami power bank, bisa ngecas HP dan bisa melaporkan. Nah, sangat senang sekali dapat daya listrik dari power bank itu. Ternyata setelah saya pelajari, lebih dari 4 HP yang mungkin bisa dicas melalui power bank ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, bagi banyak orang karena rasa khawatir dan tidak menemukan sumber listrik, maka mereka membawa power bank ini, kemanapun ia tuju, kapanpun, setiap saat, dimanapun berada. Ternyata sangat penting sekali. HP yang selalu hidup tentunya akan membuat kita semuanya menjadi semangat kembali. Melalui HP itulah mereka bisa berkomunikasi dan mendapatkan banyak informasi setiap saat dan bisa dilaporkan. Jika tidak membawa HP, tentunya rasanya hampa, kurang. Ada sesuatu yang memang kurang di dalam diri kita. Ternyata HP tertinggal. Dari tertinggal itulah pasti akan pulang mengambil HP-nya. Seperti halnya dengan HP yang tidak bisa berfungsi dengan baik jika tidak ada baterainya. Tentunya semuanya adalah fungsi satu persatu akan mendukung kekuatan yang ada. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih, bagaimana dengan relasi hidup kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, karir kita dengan Tuhan. Ada saatnya kehidupan di dunia ini membuat kita menjadi lemah, lesu, kurang bersemangat, bahkan putus asa, menjauh dari pertemuan-pertemuan, menjauh dari Tuhan, sehingga berdampak pada tidak adanya gairah, wonten semangate untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu dan saudara yang kasih, apalagi di masa pandemi ini, tentunya dalam hal ini kalau Tuhan tidak bersama kita, tentunya kita akan senantiasa lemah, mungkin menjauh dari Tuhan. Ketakutan yang ada, semuanya itu berdampak terhadap aktivitas keseharian kita pribadi, dan tanggungan pun menjadi berantakan. Kata orang-orang, ambyar semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana respon kita terhadap saudara-saudara kita yang memang mengalami seperti itu? Apakah kita diam saja atau mungkin cuek? Ya ben iku urusane dhewe, biarlah itu urusannya sendiri. Apa kita empati, bertindak, menolong orang tersebut, sehingga rasa untuk saling memiliki, saling memberi muncul? Bapak Ibu Saudara yang kasih,
jika kita melihat ada saudara kita yang demikian, tentunya mereka sebenarnya sedang membutuhkan pertolongan kita. Jika kita sendiri sedang merasa mengalami itu, tentunya maka kitalah yang sedang membutuhkan pertolongan itu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Yesaya mengungkapkan bahwa senantiasa tersedia pertolongan yang selalu siap diserap daya dan kekuatannya melalui kehidupan ini. Kalau HP ada tersedia daya listrik yang memang sewaktu-waktu siap untuk memberikan daya untuk HP, demikian juga Allah siap selalu memberikan daya untuk kita semuanya, karena Dia adalah Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Dia sanggup tinggal bersama-sama dengan mereka yang memang remuk, letih lesu, banyak berputus asa. Bapak Ibu, saudara yang kasih, Dia merangkul dengan penuh kasih tanpa meminta balas budi. Total, sepenuhnya untuk umatnya. Tujuan semuanya itu tidak lain adalah supaya mereka yang sedang terpuruk menjadi semangat kembali di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Yesaya menggambarkan bahwa Allah tidak pernah tega melihat umat yang telah diberinya nafas supaya hidupnya ini boleh untuk menangani persoalan-persoalan yang ada. Allah menyediakan dirinya untuk menemani dengan daya yang menghidupkan, yang memberikan semangat, kekuatan, supaya mereka semuanya boleh bergairah kembali. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jika pemakaian membuat daya baterai HP kita melemah, lalu kita mengisi ulang, maka demikian juga dengan hidup kita. Mari senantiasa membangun relasi yang dekat dengan Allah, agar saat-saat kita merasa lemah, kita segera terisi daya yang memang menguatkan, sumber yang luar biasa dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin setiap langkah kita. Saat-saat diri kita lemah, kita mengisi daya, hanya daya yang murni dari Allah saja. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita ambil saat teduh. Bapa yang Maha Kasih, memang kami akui ya Bapa, seringkali diri kami ini lemah, banyak masalah, banyak pergumulan, apalagi di masa pandemi ini. Rasanya kekhawatiran-kekhawatiran ada di setiap langkah kami. Tapi kami percaya, dimanapun berada, dalam kondisi apapun, Tuhan sanggup memberikan daya yang luar biasa untuk kami semuanya, jemaat-Mu, para pelayan, supaya kami boleh bersemangat kembali. Terima kasih ya Bapak atas segala firman. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, marilah kita semuanya bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengungkapkan iman kita di hadapan Tuhan dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang ada di depan majelis, kami persilakan kotak-kotak persembahan dibawa ke depan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita memuji namanya dari Kidung Jemaat nomor 358, bait pertama dan kedua. Untuk itu petugas kami persilahkan untuk membawa kotak persembahan ke depan. Kidung Jemaat nomor 358, bait pertama dan kedua, semua yang letih lesu dan seterusnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Benar-benar firman-Mu menguatkan, memberikan semangat untuk kami. Baik kami yang di rumah tangga, yang beraktivitas dalam pelayanan di gereja. Semuanya tidak lain adalah karunia-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, mulai dari pimpinan kami yang teratas sampai ke daerah. Tuhan pakai sebagai alat Tuhan, sebagai pendamai bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, baik melalui program-program kegiatannya, para pelayan-Mu, baik Bapak Pendeta dan keluarga, demikian pula penatua diaken, warga jemaat-Mu semuanya. Semuanya Engkau pakai di dalam pelayanan di masa pandemi ini, bahkan untuk seterusnya. Demikian pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan,
melalui talenta-talenta yang mereka miliki yang dari Tuhan. Biarlah itu sebagai modal di dalam mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan sudah menunjukkan kemana dan di mana pekerjaan itu Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sakit, yang berkesusahan, berduka. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu, karena Engkaulah yang boleh senantiasa menghibur, menguatkan, seperti di dalam firman-Mu tadi. Kami juga berdoa untuk anak-anak pelajar yang saat ini tidak bisa belajar dengan semestinya. Bahkan minggu-minggu ke depan ini, bahkan yang kemarin, anak-anak kami sudah mulai ulangan tengah semester. Bapak, melalui cara yang dipakai saat ini, Tuhan senantiasa memberkati anak-anak kami semuanya. Dan nilai tentunya Tuhan yang pimpin, sehingga anak-anak kami boleh memperoleh nilai yang terbaik. Bapak, kami juga berdoa untuk para lansia, sesepuh kami. Tuhan, melalui berkat-Mu, Engkau berikan kekuatan, berikan kemampuan, supaya para sesepuh kami, para lansia, boleh Engkau segarkan kembali. Boleh Tuhan berikan daya kembali, supaya bersemangat di dalam hidupnya. Banyak hal yang belum kami aturkan kepadamu, tapi kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya. Pada saat ini ya Bapa, perkenankanlah kami juga mempersembahkan kepadamu, baik persembahan kantong, syukur, atau apapun bentuknya yang sudah dikemas. Tentunya semuanya adalah berkat Tuhan. Kami persembahkan kepadamu, dan Tuhan senantiasa memberkati satu persatu warga jemaat kami semuanya. Ini Bapa, doa kami, semuanya aku serahkan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, datang kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama undur pulang ke rumah kita masing-masing dengan sukacita. Marilah kita bekerja dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit senantiasa berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan akan kekuatan dan kemampuan, daya hari lepas hari. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Bapak Ibu saudara yang kasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita memuji namanya dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita tutup dengan hanya satu ayat saja. Kidung Jemaat nomor 392, bait yang pertama saja, ku berbahagia, dan seterusnya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum pulang, marilah kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa menguasai pikiran dan kebijaksanaan kita dalam pengenalan akan kasih Allah dan Yesus Kristus. Anugerah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa ada pada kita setiap saat. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, nama saya Veloni Prista Oktamala. Saya biasa dipanggil Velo atau Veloni. Saya sendiri berasal dari Jemaat Sukun Malang dan saya seorang mahasiswi Fakultas Teologi Universitas Kristen Wicawacana Yogyakarta angkatan 2017, dan saat ini saya sedang menempuh studi semester 7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenalan saya pada hari ini merupakan sebuah langkah awal saya untuk memulai pelayanan penjemaatan di GKJW Pasamuan Turen berdasarkan keputusan dari Majelis Agung Sinode GKJW. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur bisa memulai pelayanan ini sejak tanggal 1 Oktober kemarin sampai nanti berlangsung sampai pada tanggal 16 Desember secara online atau secara virtual, dan akan dilanjutkan kembali secara onsite atau secara offline, dan saya akan datang ke tempat Bapak Ibu Saudara pada tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari 2021. Bapak Ibu, saya sangat senang diberikan kesempatan untuk bisa berpelayanan di tempat ini.